Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Desi Kushardianti MA selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah, serta teman-teman yang saya banggakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita mampu melaksanakan perkuliahan psikologi dakwah secara online pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Safira Zahra selaku moderator diskusi secara online pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang bisa on kamera dipersilakan dan yang tidak bisa diusahakan, terutama untuk teman-teman kelompok ya. Jangan lupa untuk di screen record. Hari ini presentasi kelompok 2 ya, 2. Yang mana anggotanya ada Saudara Ismatul Maula, Sabrina Nafia, dan Khairois Naradewi. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai perkuliahan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh kelompok Sabrina. Kepada Saudari Sabrina Fia, saya persilakan. Sebentar guys, masih di jalan sebentar. Sambil menunggu pemateri masuk, mungkin teman-teman yang bisa on kamera dipersilakan ya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian interaksi psikologi. Menurut Shaw, mohon maaf guys, sebentar. Mohon maaf guys, tadi ada kendala sedikit. Pengertian interaksi psikologi, menurut Shaw, interaksi psikologi adalah suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka, dan masing-masing perilaku memengaruhi satu sama lain. Hal ini senada dikemukakan oleh Thibaut dan Kelly bahwa interaksi psikologis sebagai peristiwa saling memengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama. Mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk memengaruhi individu lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi interaksi psikologi dai dan mad'u. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi adalah dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Yang dimaksud dengan proses imitasi adalah seperti tiru-meniru dan ikut-ikutan.
Proses imitasi diawali oleh timbulnya sebuah gagasan atau keyakinan baru dalam masyarakat sebagai perangsang pikiran. Gagasan itu lalu dirumuskan oleh individu berbakat tinggi yang kemudian menjadi ide baru. Ide baru ini lalu diimitasi dan disebarkan oleh orang banyak dalam masyarakat. Yang kedua ada faktor sugesti, suatu proses di mana suatu individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Dalam proses sugesti, seorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang diterima oleh orang lain di luar dirinya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Sabrina atas materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ismatul Maula. Padanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Poin yang terakhir yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi dai dan mad'u yaitu faktor simpati. Yang mana simpati merupakan proses sadar bagi diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Dalam hal simpati, hubungan yang timbal balik akan menghasilkan suatu hubungan kerjasama, di mana individu yang satu ingin lebih mengerti dengan individu yang lain secara lebih mendalam, sehingga individu tersebut dapat merasa berpikir dan bertingkah laku seolah-olah ia adalah individu yang lain. C. Bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u. Menurut Sujono Sukanto, ada 4 bentuk interaksi sosial, yaitu kerjasama, cooperation, persaingan, competition, pertentangan atau pertikaian, konflik, dan akomodasi atau penyesuaian diri. Adapun yang dimaksud dengan kerjasama, yaitu kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Kerjasama juga merupakan suatu usaha bersama orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang menjadi poin utama untuk bekerja sama. Yang selanjutnya itu persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Yang dimaksud dengan pertentangan atau pertikaian, konflik, yaitu suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan adalah perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Yang terakhir yang dimaksud dengan akomodasi yaitu merupakan adanya perbedaan sehingga timbul adaptasi dengan kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik. D. Interaksi sosial dalam proses dakwah. Kegiatan dakwah adalah sebuah proses sosial di mana di dalam setiap proses dakwah terdapat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah A. Pelaksanaan dakwah, yaitu dai. A. Pelaksana dakwah, yaitu dai. Dai merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dakwah. Oleh karena itu, dalam faktor ini terdapat ciri-ciri serta persyaratan-persyaratan jasmani maupun rohani yang sangat kompleks bagi pelaksana, yang sekaligus menjadi penentu dan pengendali sasaran dakwah.
B. Objek dakwah yaitu mad'u. Objek atau sasaran dakwah berupa manusia yang harus dibimbing dan dibina menjadi manusia beragama sesuai dengan tujuan dakwah. Objek dakwah dilihat dari aspek psikologi memiliki variabilitas yang luas dan rumit menyangkut pembawaan dan pengaruh lingkungan yang berbeda yang menuntut pendekatan berbeda pula. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri Ismatul Maula. Sebelumnya teman-teman ada yang bisa nge-record nggak? Nge-record presentasi hari ini. Sama PJ. PJ nge-record. Gimana? Udah sip? Udah. Baik. PPT-nya bisa dikirim ya kelompok. Materi selanjutnya yaitu ada Saudari Khaira Isnara Dewi. Kepadanya saya persilakan. Bentar ya. Selanjutnya adalah tentang pelaksana dakwah atau dai. Dai merupakan kunci yang menentukan keberhasilan Bentar guys. Masih tidak ada ini. Pelaksanaan dakwah atau dai. Dai merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dakwah. Oleh karena itu, dalam faktor ini terdapat ciri-ciri serta persyaratan-persyaratan jasmani maupun rohani yang sangat kompleks bagi pelaksana yang sekaligus menjadi penentu dan pengendali sasaran dakwah. Selanjutnya adalah objek dakwah atau mad'u. Objek atau sasaran dakwah berupa manusia yang harus dibimbing dan dibina menjadi manusia beragama sesuai dengan tujuan dakwah. Objek dakwah dilihat dari aspek psikologis menjadi variabilitas yang luas dan rumit menyangkut pembawaan dan pengaruh lingkungan yang berbeda yang menuntut pendekatan yang berbeda pula. Nah, selanjutnya ada lingkungan dakwah. Lingkungan dakwah adalah suatu faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan sasaran dakwah berupa individu maupun kelompok manusia serta kebudayaan. Media dakwah. Media dakwah adalah faktor yang dapat menentukan kelancaran proses pelaksanaan dakwah. Faktor ini disebut dengan dependent variables. Artinya, dalam penggunaannya atau efektivitasnya tergantung pada faktor lain, terutama orang yang menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman arah proses yang dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Kesimpulan. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Dapat timbul berbagai dampak dari interaksi timbal balik antara satu dan yang lainnya, baik dampak positif maupun negatif. Adapun kaitannya dengan para pegiat dakwah, dalam kegiatan dakwah selalu terjadi proses interaksi sosial, yaitu hubungan antara dai dan mad'u. Interaksi sosial dalam proses dakwah ini ditunjukkan untuk mempengaruhi mad'u yang akan membawa perubahan. Sikap perilaku seperti mempererat tali persaudaraan,
dengan silaturahmi dan meneladani kepribadian yang baik dari sang dai. Dengan demikian tujuan dakwah yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Felis Naradili. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi yang mana di sini kelompok menyediakan 3 tempat untuk orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ingin bertanya, Ya, Saudari Nelis. tadi kan disebutin tuh yang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Ada faktor indikasi, faktor sugesti, sama faktor identifikasi, sama faktor simpati. Nah, itu tuh contoh dari faktor-faktor yang ada di PPT dalam mempengaruhi interaksi psikologi dan itu. Gimana tuh contohnya? Terima kasih. Oh, Saudara Nelis bisa diulang soalnya kresek-kresek. Jelasnya pas sudah diterima kasih doang. Tadi kan, sekarang udah jelas belum? Udah. Tadi kan dijelasin tuh yang faktor-faktor mempengaruhi interaksi psikologi dai dan mad'u. Boleh minta contohnya nggak dari faktor-faktor yang tadi disebutin tuh? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya. Ya, dalam melakukan proses dakwah kan kita perlu adanya interaksi sosial ya. Nah, pertanyaannya tuh, bagaimana sih cara seorang dai berinteraksi sosial yang baik dengan mad'u itu gimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Viva. Selanjutnya sisa satu. Izin bertanya. Ya boleh Saudara Hais. Pertanyaannya, dalam interaksi psikologis ini, ketika seseorang melakukan interaksi psikologis, apakah hanya dalam kaitan masalah kejiwaan atau tentang psikologi saja? Maksudnya itu ruang lingkupnya tuh dalam hal apa aja gitu deh? Bisa dipahami? Baik, bagaimana kelompok diskusi bisa dipahami? Belum. Maksudnya gimana? Jadi begini, ketika ada seseorang atau 2 orang yang melakukan interaksi psikologis, apakah interaksi tersebut ditulis aja nanti ya, diketik ya? Untuk penanya boleh diomongin sama boleh diketik juga, jadi double, nggak apa-apa diomongin aja biar lebih aktif diskusinya, tapi diketik juga. Ya, saya omongin dulu ya, nanti diketik juga. Jadi gini, ketika ada 2 orang yang melakukan interaksi psikologis, apakah ruang lingkupnya itu hanya membahas tentang ilmu kejiwaan ataupun ilmu psikologis, ataupun bisa berkaitan dengan ilmu lainnya gitu deh. Jadi ruang lingkupnya itu mencakup apa aja ketika seseorang melakukan interaksi psikologis. Seperti itu. Kurang lebihnya nanti saya chat lagi. Diketik maksudnya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ada Nolis, Afifah, dan Hasan Ismail. Dari Nolis sendiri pertanyaannya contoh dari faktor-faktor. Kemudian kalau dari Saudari Afifah itu bagaimana cara interaksi dengan mad'u yang benar. Kalau dari Hasan Ismail, apakah interaksi psikologi hanya bersangkutan dengan kejiwaan atau dengan yang lainnya ya? Izinkan kelompok 3 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang ingin
langsung bisa menjawab atau menambahkan, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Pipah ya. Iya, Teh. Mungkin tadi kan cara berinteraksi yang baik antara dai dan mad'u itu kayak gimana. Nah, kita bisa dilihat dari tingkah laku si mad'unya tuh. Dalam tingkah laku sehari-harinya, misalkan dia ada di lingkungan pedesaan. Nah, dia sebagai ustadz. Nah, apakah dia berlaku seperti apa yang dia sampaikan dalam pidatonya atau dalam ceramahnya? Apakah dia sudah melaksanakan apa yang sesuai dengan syariat? Nah, dia pasti dia punya tetangga. Nah, apakah dia mempunyai sifat yang baik kepada tetangganya, atau ya bisa dilihat dari akhlaknya baik atau tidak. Jangan ketika dia pintar menyampaikan pesan dakwahnya tetapi dia sendiri tidak bisa melakukannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dilihat dari tingkah lakunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kan ada yang dalam bahasa ada yang bilang, ketika kamu ingin melihat perilaku seseorang, maka lihatlah ia berperilaku kepada keluarganya. Nah, kalau dia berperilaku kepada keluarganya baik atau mengasihi, menyayangi, memberi contoh yang baik, teladan yang baik, berarti dia juga akan melakukan hal seperti itu pada orang lain. Tentunya seorang dai kepada mad'u. Tapi sebaliknya, jika dia tidak baik kepada keluarganya, tapi dia baik kepada orang lain, nah mungkin maksud baik dia ada maksud lain, misalkan dia ingin dapat pujian dari orang lain dan seperti itu misalnya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah. Apipah, saudari Apapi, apakah cukup dapat dipahami? Bisa dipahami, Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Saudari Ferois, atas jawabannya. Gimana teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau berpendapat dari materi yang telah disampaikan? Dari faktor-faktor, kemudian ada bentuk-bentuk interaksi dai mad'u, interaksi sosial. Ada yang ingin menambahkan nggak? Atau yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi, dipersilakan.
Menambahkan boleh? Boleh banget, dipersilakan. Izin menambahkan ya yang jawaban dari pertanyaan Afifa tadi, mungkin cara seorang dai berinteraksi sosial yang baik kepada mad'u itu bisa dengan yang kemarin kita belajar, analisis demografis audiens supaya kita tuh tahu karakter masing-masing si mad'u tersebut. Terus kita juga bisa analisis situasi audiensnya bagaimana gitu. Terus kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, yang bisa dimengerti juga, yang mudah dimengerti sama si pendengar. Jadi biar yang ngedengarinnya tuh nyaman juga gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Anjani atas pendapatnya. Izin menjawab pertanyaan Nolis, boleh nggak? Ya, dipersilakan. Kan tadi pertanyaannya contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ya. Yang pertama itu kan ada faktor imitasi. Tadi sudah dijelaskan sama teman kelompok itu kayak peniruan sikap, peniruan tindakan orang lain kayak ikut-ikutan, niru-niruin gitu kan. Nah menurut saya imitasi ini kan ada dua, yang positif sama negatif. Yang positifnya misalkan kayak kita sebagai mad'u ngelihat dai itu kayak sikapnya disiplin, terus syar'i, terus pokoknya yang positif-positif lah, tepat waktu, sopan, ramah, terus kita niruin tuh sikap dia yang positif-positifnya, itu bisa dikatakan imitasi positif. Terus ada juga imitasi negatif, contohnya kayak apa ya, seorang pelajar kayak niruin gaya rambut artis yang dandanya berlebihan, gak sesuai sama usianya. Oke, yang negatif-negatif itu namanya imitasi negatif. Terus yang kedua ada faktor sugesti. Kayak terpengaruh sama pandangan yang diberikan seseorang kepada orang lain, tersuges gitu loh. Contohnya tuh kayak misalkan kita tuh lagi lemes nih, kita tuh lagi malas, terus ada dai tuh nyemangatin pakai kata-kata motivasinya, pakai misalnya kayak pakai hadis-hadis lah, pakai inilah, pakai itu, terus kita jadi bangkit kembali tuh semangat belajarnya, bangkit kembali semangat beribadahnya gitu. Jadi kita kayak tersuges sama apa yang dai bicarakan. Terus yang ketiga ada faktor identifikasi. Identifikasi ini kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Kayak contohnya kita ngidolain orang nih, kayak kita mau layaknya gimana ya, kita ngidolain orang kayak K-popers lah contohnya, sangat kan kalau K-popers kan kayak tingkah lakunya kayak apa ya, bertindak layaknya seperti idol mereka kan, jadi kayak bertindak ya kayak nyamain lah gitu. Terus yang terakhir ada faktor simpati. Simpati kan namanya kayak tertarik sama orang lain sehingga ia tuh mampu memahami pihak lain. Contohnya sekarang itu kan misalnya ada berita korban kecelakaan, terus kita nih simpati tuh sama korban kecelakaan, sama keluarga yang ditinggalkannya, terus kita ikut nyebar kayak apa ya, bagiin postingan tentang korban yang terkena musibah gitu, kayak bantuin cari santunan gitu-gitu. Udah sih, segitu aja dari saya. Terima kasih Saudari Tias Farhata atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Saudari Tias. Dipersilakan. Tadi kan Tias udah ngejelasin yang contoh-contoh dari faktor-faktor interaksi. Nah, itu kan masih secara umum. Nah, kalau di antara dai mad'unya itu gimana gitu. Terima kasih.
Yang bagian imitasi, Lis. Ya. Ya, yang tadi tuh Izin kan menjawab ya. Secara umumnya, Amatia, contoh-contoh umumnya. Nah, kalau yang dicontoh dai mad'unya itu gimana? Iya tadi, Teain. Silakan. Nah, tadi kan disebut 8 sih. Proses imitasi atau faktor imitasi itu adalah mencontoh atau meniru. Nah, kita bisa gabungin tuh antara dai sama mad'u. Ketika mad'u itu menyukai dainya, misalkan contohnya Ustadz Hanan Ataki gitu, dengan berdakwah menggunakan bahasa yang gaul. Nah, dengan begitu si mad'u itu akan meniru dan mencontoh, mengikuti karakternya secara tidak langsung, karakternya si dai itu mungkin imitasi, mencontoh atau meniru sedikit demi sedikit, misalkan cara dia berbicara, cara menyampaikan, terus pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh si dai itu sedikit demi sedikit akan mempengaruhi dan akan ditiru oleh si mad'u tersebut. Nah, yang kedua yaitu faktor sugesti. Proses sugesti itu ya kayak memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang diterima oleh orang lain di luar dirinya, saling mempengaruhi satu sama lain dengan lainnya. Misalkan ketertarikan wibawa, misalkan kan dakwah itu si dai itu punya cara tersendiri, kayak misalkan Ustadzah Oki, cara berdakwahnya lebih kayak ke banyak bercerita gitu, terus lebih santai, lebih fokusnya itu terhadap umum. Kalau Ustadz Hanan Ataki lebih ke pemuda-pemudi sasaran dakwahnya tuh. Nah, ketertarikan dari si mad'u untuk mengikuti si dai tadi gitu. Secara tidak sadar, mad'u akan mengambil sikap-sikap dai yang dapat ia mengerti mengenai norma-norma dan pedoman tingkah laku sejauh kemampuan yang ada pada mad'u. Nah, dia ini akan mengikuti norma-norma yang dilakukan oleh dai itu sekemampuan mad'u, sekemampuan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu faktor simpati. Proses sadar bagi diri manusia yang merasa simpati terlihat dalam hubungan persahabatan antara dua orang atau lebih. Dalam faktor simpati ini, dorongan utamanya itu adalah ingin mengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan dalam ia ingin mengerti dan bekerja sama. Nah, si mad'u ini ingin mengerti nih apa yang disampaikan oleh si dai-nya. Jadi mereka bekerja sama, si dai-nya menerangkan, lalu menyampaikan apa yang ia punya, yang mengerti, dan si mad'unya itu mengikuti apa ngomong. Tuh, gimana ini? kurang lebih begitu. Ayo. Dapat dipahami, Saudari Nolis? Oke, berarti yang faktor imitasi sama faktor identifikasi itu hampir sama ya, kayak meniru sesuatu yang baik lah, kayak gitu. Iya, mengambil sikap-sikap dai yang dapat dimengerti mengenai norma-norma tingkah laku. Ya, semampu dia mengikuti pelan-pelan itu. Terima kasih, Teain, atas jawabannya. Gimana, Saudara Nolis? Bisa dipahami nggak? Terima kasih, Teh Aintia. Ya, terus tambahan ya, kalau faktor imitasi itu lebih kayak mendorong untuk melakukan itu gitu. Kalau yang sugesti kan berusaha semampu mad'unya. Kalau yang imitasi itu lebih ke mendorong individu
individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Ya, gitu. Saya izin menambahkan juga boleh ya. Jadi kalau tadi saudari nulis bilang tadi yang Tias kasih contoh tuh contoh umum. Nah, gimana kalau contoh yang kayak dai ke mad'u? Sebenarnya yang dicontohin Tias itu termasuk berdakwah juga, karena dakwah nggak selamanya yang di atas mimbar gitu. Bahkan kemarin Pak Cartono bilang kita menyapu halaman aja itu udah berdakwah. Kita nyapu halaman, dilihat tetangga itu juga termasuk berdakwah. Dakwah dibina lingkungan, menjaga kebersihan, seperti itu. Jadi jangan patokan pandangan kita bahwa dakwah itu cuman kayak sekedar ngajak sholat, ngajak zikir bareng, nggak gitu doang. Banyak faktor-faktor di dunia ini yang harus didakwahin tuh banyak. Bahkan nyapu aja depan orang itu termasuk berdakwah. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ya sama kayak yang dikatakan Winok tadi ya, dakwah itu nggak sempit gitu, nggak ada dakwah itu tidak sempit, nggak harus tentang yang nyebutin hadis-hadis Rasul. Justru zaman sekarang ini dakwah seperti itu lebih kayak minim gitu peminatnya, kayak apa sih gitu, monoton, kayak ya uhti gitu kan, lebih tidak menarik, lebih menarik yang kayak biasa aja, tapi dia tuh lebih ke perilaku gitu, cara dia berpakaian dengan baik gimana sih, mungkin itu juga termasuk ia berdakwah, mungkin secara tidak langsung tanpa dia berbicara. Islam itu mengajarkan manusia berpakaian seperti ini, terutama seorang wanita harus menutup aurat gitu kan, nggak harus kayak gitu, mungkin dilihat dari cara dia berpakaian, menutup aurat dengan baik gitu, tidak memakai pakaian yang ketat, mungkin itu juga sudah termasuk dakwah. Ya, setuju sama yang tadi Mbak Winop sampaikan. Mungkin Mbak ada yang mau menambahkan. Ya betul ya Teh, itu masuknya ke faktor imitasi ya kan? Ya. Bagaimana kalau dari teman-teman yang lain? Baik, 2 pertanyaan sudah terjawab. Tinggal 1 pertanyaan lagi dari Hasan Ismail. Ada teman-teman yang ingin menjawab nggak? Berpendapat, menyanggah dari apa yang sudah kita diskusikan? Dipersilahkan. Izin berpendapat dong, atau izin menanyakan gitu, Winov. Iya, boleh. Tadi kalau misalnya dicontohkan menyapu halaman itu sebagai kegiatan berdakwah gitu, itu hanya sebatas perilaku aja kan, berarti tanpa ada suatu ajakan gitu loh. Kita hanya memberikan contoh yang baik saja. Apakah sudah sudah termasuk dalam hal ini tuh berdakwah atau memang mengajak atau gimana gitu Teh? Kan kita cuman membersihkan halaman aja gitu Teh. Baik. Gitu. Jadi misalnya tadi kita nyapu halaman. Sebenarnya itu kita secara nggak langsung tuh kita ngajak, tapi nggak ngajak kok ya nyapu bareng gue yuk, nggak gitu. Kan itu masuknya juga itu termasuk ke faktor imitasi, yang mana ketika kita melakukan menyapu tuh orang bakal kayak ikut nyapu lah gitu. Jadi ngajak nggak kayak ayo aja. Secara nggak langsung juga itu ngajak. Gitu saudara Hasan maksud saya. Ada yang ingin menambahkan nggak? Izin menambahkan. Iya boleh. Kan arti dakwah secara bahasa itu ada yang artinya mengajak kan, yang dipelajarin pas di ilmu dakwah, terus di MK yang berkaitan dengan dakwah-dakwah itu pasti arti dari dakwah itu salah satunya mengajak menuju ke hal yang lebih baik gitu. Iya betul.
Terima kasih, Saudari Nolis. Izin menambahkan juga kan itu teh benar ya bahwa itu teh ngajak secara tidak langsung dan perbuatan itu juga bisa membuat orang yang ngeliat tuh jadi termotivasi. Jadi yang orang lain lihat tuh ih si itu mah rajin, orang ge nurutan lah gitu erek rajin gitu teh. Ngerti nggak? Iya, iya, ngerti. Oke, masih. Terima kasih, Saudari Anjani, atas pendapatnya. Izin berpendapat boleh? Boleh, Mas Rai, dipersilakan. Mengenai pertanyaan yang tadi ya, mengenai menyapu halaman dan sebagainya, apakah itu disebut dakwah? Ya emang disebut dakwah gitu kan. Di samping dakwah juga ada secara bilisan, dakwah juga bisa dikatakan sebagai dakwah bilhal gitu. Peran dakwah bilhal itu ya penting gitu. Di samping kita hanya menyampaikan tanpa bukti, itu kurang sreg gitu di masyarakatnya sendiri, bahwa Rasul juga kan di samping dakwah sebelum dakwah bilisan juga Rasul berdakwahnya itu dengan menunjukkan suri tauladannya yang baik gitu, dengan menunjukkan akhlakul karimahnya yang baik. Maka peran dakwah di sini itu seperti kita menyapu halaman, itu seolah-olah seperti yang dikatakan teman-teman tadi, seolah-olah mengajak gitu kepada orang-orang yang lainnya untuk berbuat kebaikan juga. Karena dakwah bilhal tuh ya penting karena dapat menjadi sorotan utama umat. Kan di samping kita menyampaikan kebaikan juga, kita itu mempraktekannya agar kita itu bisa bukan ininya mah bisa dikatakan sebagai panutan gitu, baik dalam tingkah laku kita maupun dalam ucapan kita. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih. Terima kasih, Mas Rai, atas pendapatnya. Dapat dipahami. Kalau apa tuh psikologi ya, psikologi itu membahas tentang apa saja. Sebenarnya nggak tentang kejiwaan aja sih. Kalau psikologi itu membahas mengenai berbagai faktor yang memengaruhi tingkah laku manusia seperti tempat tinggal, keluarga, lingkungan sosial, atau faktor genetik. Terus juga psikologi itu kayak pemikiran manusia, perilaku, perkembangan, kepribadian, emosi, motivasi, dan lainnya juga itu dibahas di psikologi. Dan tadi juga menanyakan kan tentang ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup dalam psikologi itu ada 3. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Yang pertama, kognisi itu ada hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Yang kedua, emosi, yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Yang ketiga, ada konasi, hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Bagaimana Mas Saif, dapat dipahami? Oke, terima kasih Sabrina, bisa dipahami. Alhamdulillah ya, sudah 3 pertanyaan dijawab. Dan insya Allah paham semua. Sebelum ditutup atau kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu ada yang ingin menambahkan lagi nggak? Atau masih ada yang belum paham? Tapi sistemnya kita diskusi kayak air aja ya. Dipersilakan.
Dari tadi kita ngebahas mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi dai dan mad'u. Teman-teman ada yang mau nyerempet ke ini nggak, bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u? Ada yang mau mengeluarkan pendapat mengenai itu nggak? Ada kerjasama, persaingan, pertentangan, akomodasi, atau penyesuaian diri. Dipersilakan ya. Mau nanya boleh gak? Iya boleh. Di sini siapa aja boleh nanya, siapa aja boleh jawab. Jadi nggak harus kelompok diskusi yang menjawab. Ya, kan tadi kan di bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u itu kan ada persaingan. Maksudnya persaingan antara interaksi dai dan mad'u itu gimana ya? Baik, teman-teman ada yang ingin berpendapat atau menjelaskan kembali mengenai bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u? Baik teman-teman, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Tias Farvita? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Dan untuk pertanyaannya nanti dijawab sama ibunya mungkin. Gimana tadi, siapa yang nyalain mic? Aku. Iya, Tain. Apa Tain pengen ngejawab pertanyaan Tias atau kepencet doang? Bisa diulang pertanyaannya?
Pertanyaannya tadi dari bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u itu contoh dari yang persaingan itu tuh maksudnya gimana Teh? Seperti itu. Misalkan dari pengertian persaingannya sendiri ya bisa dilihat. Persaingan itu kayak suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Mungkin persaingan di sini bisa dikaitkan sama persaingan kebudayaan. Kan biasanya suka ada Islam Nusantara gitu. Kan kayak seorang dai yang benar-benar kayak ngikutin syariat banget gitu. Kayak tidak memperbolehkan sampai kayak tidak menoleran kalau adanya kebudayaan kayak Islam Nusantara itu nggak ada, Islam Nusantara gitu. Jadi bersaing dalam memperkuat argumen mereka tentang sesuatu yang mereka punya gitu. Jadi keduanya harus ya bersaing untuk menguatkan mana yang lebih benar, mana yang harus diikuti, mana yang benar. Ya, bisa dipahami mungkin Saudari Tias atau kurang jelas? Berarti itu bukan masuknya ke pertentangan ya Teh. Terus kan tadi kan Teh Ain bilang kayak persaingan antar budaya gitu, itu berarti persaingannya antara dai sama mad'unya itu maksudnya Maksudnya mana? Yang tadi kan kayak persaingan budaya. Iya, persaingan kebudayaan gitu. Berarti persaingan kebudayaan antara dai dan mad'u gitu. Ya, kan di situ. Tadi pertanyaannya gimana? Kan dijelaskan di sini bentuk-bentuk interaksinya dai dan mad'u tuh ya Teh. Nah, terus kan salah satunya ada persaingan. Maksud dari persaingan interaksi dai dan mad'u itu gimana? Iya, kayak menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif itu. Jalan biar keinginannya itu atau kepentingannya dia itu tersalur dengan baik gitu. Kan kayak dai itu punya keinginan kalau kan dalam mungkin pasti kan dai berdakwah dengan ikhlas itu nggak harus semua orang ikut kita gitu. Tapi kan pasti ada keinginan kalau orang-orang juga dapat mengikuti kita, dapat mengikuti syariat agama. Nah, seperti itu bersaing dalam hal seperti itu. Waktu yang terdekat. Oh, ya paham. Berarti enggak apa kurang misalkan kayak dai-nya menyampaikan suatu pesan, terus si mad'unya tuh kayak gak setuju, jadi dai-nya kan cuma mengajak doang gitu ya, jadi ya udah mau ikut gak ikut ya terserah si mad'unya gitu. Tapi kan dalam makna persaingan itu ada agar keinginan atau kepentingan atau nilai-nilai yang dia sampaikan itu tersalur dengan baik. Makasih Teh Ain. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah aktif berdiskusi dan terima kasih juga untuk kelompok presentasi yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan dapat dipahami. Jadi kesimpulan diskusi kita pada hari ini mengenai interaksi manusia dalam psikologi dai dan mad'u itu memiliki banyak faktor dan banyak bentuk-bentuk interaksi yang mana kita harus mengetahuinya dan yang mana kita harus menjalaninya. Seperti itu ya teman-teman kesimpulan diskusi pada hari ini. Baik, diskusi pada hari ini akan saya tutup. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam membawakan diskusi pada siang hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dong.